merupakan film pertama yang diproduksi setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Film ini menjadi karya sinematografi awal yang mengangkat situasi pasca agresi militer ke negara tersebut, menjadi tonggak sineas dalam menampilkan realita dan dampak dari serangan militer besar-besaran ke wilayah Irak pada masa itu. Turtle Skin Fly hadir sebagai produksi film yang langka dan istimewa karena mengeksplorasi kondisi terkini Irak setelah digempur kekuatan luar negeri dalam operasi militer skala besar di awal abad ke-21. Untuk summary dari plotnya, di kamp pengungsi Kurd di dekat batas Irak dan Turki, anak laki-laki bernama Satellite menjadi pemimpin anak-anak. Anak-anak Kurdi di kamp tersebut melakukan berbagai aktivitas sehari-hari untuk mencari sumber pangan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup. Mereka bertugas-tugas seperti membersihkan minefields Amerika yang belum diterbangkan di bidang-bidang, mengumpulkan dan menjual mereka di pasar luar negeri. Sekali setiap minggu, mereka juga memasang antena parabolik bagi warga desa untuk mendengar berita tentang imbas Amerika yang akan datang. Adalah untuk memerintah mereka untuk membersihkan dan mengumpulkan perangkap Amerika yang belum terdetonasi di lapangan untuk dijual di pasar jalanan dan menginstal antena untuk masyarakat setempat. Bersama dengan pemimpin setempat, Satellite pergi membeli antena parabolik untuk mempelajari berita tentang invasi Amerika yang segera datang, tetapi tidak ada yang berbicara dalam bahasa Inggris dan Satellite yang hanya tahu beberapa kata ditugaskan untuk menerjemahkan Fox News. Satellite jatuh cinta tanpa harapan pada Agrin. Namun, Agrin tercemas oleh serangan keras di rumahnya ketika orang tuanya dibunuh dan dia diserang. Dia ingin meninggalkan Riga dan pergi bersama Hengov ke tempat lain, tapi Hengov tidak setuju dengan niat. Di dekat batas Irak Turki, hari sebelum invasi Amerika, anak pengungsi seperti Ibrahim, umur 13 tahun, menilai dan menunggu keadaan mereka. Diposisikan di Kurdistan, aslinya Gobadi, dekat dengan batas Turki Irak. Soran adalah seorang anak laki-laki 13 tahun yang memerintah anak-anak lainnya saat menginstal antena untuk masyarakat yang ingin mendengar tentang jatuhnya Saddam. Akhirnya, dia jatuh cinta pada Agrin tetapi terganggu oleh saudaranya Hengov. Film Turtle Skin Fly dapat dikaitkan dengan buku Stephen Walt tahun 1985 yang berjudul Alliance Formation and the Balance of World Power melalui konsep aliansi dan keseimbangan kekuatan global. Film ini menggambarkan kehidupan anak-anak pengungsi Kurdi di dekat batas Irak dan Turki yang menunggu invasi Amerika untuk menggantikan Saddam Hussein. Sementara itu, buku Walt membahas tentang bagaimana negara-negara membentuk aliansi dan keseimbangan kekuatan global, khususnya dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Buku Walt, dia mengemukakan teori keseimbangan ancaman (balance of threat theory) yang menyatakan bahwa negara-negara memilih aliansi untuk menyeimbangkan ancaman terbesar. Teori ini menjelaskan mengapa negara-negara yang lebih kuat tidak selalu menjadi alat utama, karena ancaman yang dihadapi oleh negara-negara tersebut tidak hanya tergantung pada kekuatan saja, tetapi juga pada kemungkinan serangan, kemudahan akses, dan niat yang dipersepsikan. Turtle Skin Fly mencerminkan situasi di mana anak-anak pengungsi Kurdi berada di antara dua kekuatan besar, Amerika dan Saddam Hussein, yang keduanya memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Meskipun Amerika tidak secara langsung disebutkan dalam film, konteksnya menunjukkan bagaimana mereka menunggu perubahan politik yang akan membawa kebebasan dan stabilitas. Ini serupa dengan bagaimana negara-negara dalam buku Walt mencari aliansi untuk menyeimbangkan ancaman, baik itu dari negara-negara lain atau dari kekuatan global. Selain itu, film ini juga mencerminkan dampak dari perang dan konflik global pada kehidupan individu dan komunitas yang merupakan tema utama dalam buku Walt. Keduanya menekankan pentingnya aliansi dan keseimbangan kekuatan dalam menentukan keadaan global dan lokal, serta bagaimana individu dan komunitas beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Teori keseimbangan ancaman Walt mengusulkan bahwa negara-negara membentuk aliansi bukan hanya untuk menyeimbangi kekuatan negara lain, tetapi juga untuk mengatasi ancaman yang dirasakan dari negara-negara tersebut. Dalam konteks Turtle Skin Fly, anak-anak di kamp pengungsi terjebak di tengah ancaman yang dirasakan dari rezim Saddam Hussein yang mereka harap akan diganti oleh kekuatan yang lebih menguntungkan, disimbolkan oleh invasi Amerika. Ini mencerminkan gagasan bahwa negara-negara memilih sekutu untuk mengimbangi ancaman paling serius yang dalam kasus ini adalah rezim opresif yang mereka hindari. Film ini juga menyinggung konsep ideologi dan keseimbangan kekuatan. Harapan anak-anak akan invasi Amerika yang mereka pandang sebagai pembebasan dari Saddam Hussein dapat dilihat sebagai bentuk keselarasan ideologis. Hal ini selaras dengan pembahasan Walt tentang bagaimana ideologi menjadi kurang penting seiring meningkatnya tingkatan ancaman, menunjukkan bahwa di hadapan ancaman besar, negara-negara dapat membentuk aliansi berdasarkan ancaman dirasakan daripada perbedaan ideologis. Ringkasnya, Turtle Skin Fly terkait dengan konsep pembentukan aliansi dan keseimbangan kekuatan dunia dengan menggambarkan dinamika pencarian perlindungan dan perubahan menghadapi ancaman yang dirasakan. Mencerminkan prinsip-prinsip teori keseimbangan ancaman Walt, film ini menyoroti pentingnya ancaman yang dirasakan dalam membentuk aliansi dan dampak bantuan luar negeri dan penetrasi dalam konteks hubungan internasional.